Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan membedah sebuah kerangka kerja produktivitas yang bisa dibilang revolusioner dari buku Hiper Efisien, karya Mitu Storoni. Siap-siap deh, cara kerja Anda mungkin bakal berubah total setelah ini. Pernah nggak sih Anda ngerasa udah capek banget seharian, tapi pas mau istirahat, otaknya malah nggak bisa berhenti mikir, kayak mesin yang kepanasan gitu? Kalau pernah, tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Nah, perasaan kayak gitu tuh sebetulnya bukan salah Anda. Itu cuma gejala dari masalah yang lebih besar. Kita seringkali maksa otak kita buat kerja kayak mesin di pabrik, yang jalan terus dan panti. Model kerja yang umurnya udah 100 tahun ini udah nggak relevan lagi. Dan sekarang, waktunya buat upgrade. Oke, mari kita gali lebih dalam akar masalahnya. Di bagian pertama ini, kita akan bongkar kenapa model kerja kita yang sekarang ini, yang kita sebut jebakan jalur perakitan, justru jadi penghambat terbesar kita buat jadi produktif. Ada kutipan keren dari seorang filsuf, Marshall McLuhan, yang bilang, manusia tidak dirancang untuk hidup dalam kecepatan cahaya. Intinya, teknologi modern ini udah bikin kita lari di kecepatan yang nggak wajar, dan otak kita, jujur aja, kewalahan buat ngikutin. Coba deh lihat perbandingannya. Model kerja kita itu warisan dari zaman industri, di mana yang paling penting itu kuantitas, berapa banyak barang yang bisa dihasilkan. Tapi pekerjaan kita sekarang kan pekerjaan pengetahuan. Yang dikejar itu kualitas, kreativitas, ide-ide cemerlang. Nah, memaksa model lama ke pekerjaan baru, inilah yang bikin kita gampang banget capek dan burnout. Terus, kalau model yang lama udah nggak cocok, solusinya apa dong? Jawabannya sebenarnya udah ada di dalam diri kita sendiri, yaitu dengan memahami ritme alami otak kita. Gimana kalau kita berhenti melawannya dan malah mulai bekerja selaras sama ritme itu? Dan ternyata, ini bukan konsep baru loh. Buku ini nunjukin kalau nenek moyang kita, para pemburu pengumpul, secara alami kerjanya ya kayak gini. Kerja super intens dalam waktu singkat, terus diikuti periode istirahat yang panjang buat pemulihan. Otak kita memang dirancang untuk siklus seperti itu. Nah, pola ini dikenal sebagai kurva hukum pangkat. Gampangnya gini, kerjaan yang super intens itu harusnya jarang, kayak lari sprint, bukan maraton tiap hari. Dan ini bukan cuma cerita zaman dulu. Ini sepertinya udah jadi setelan pabrik otak kita biar bisa efisien maksimal. Nah, untuk ngatur ritme alami ini, otak kita itu punya semacam sistem operasi bawaan. Buku ini ngasih analogi yang keren banget. Bayangin aja otak Anda itu punya sistem gigi. Persis kayak di mobil. Kita mulai dari gigi 1. Anggap aja ini mode santainya otak. Waktunya buat istirahat, melamun, isi ulang energi. Dan jangan salah, justru di mode santai inilah sering banget muncul ide-ide cemerlang atau momen aha. Lanjut, ada gigi 2. Nah, ini dia, sweet spot-nya, zona fokus ideal kita. Disinilah bagian otak untuk berpikir kritis, korteks prefrontal, bisa bekerja paling optimal. Di sini kita bisa ngerasain yang namanya flow, di mana fokus itu terasa gampang banget. Terakhir, ada gigi 3, ini mode darurat, buat respons cepat dan otomatis. Tapi kalau kita kelamaan di gigi 3 ini, di kondisi yang gelisah ini, wah bukan cuma kerjaan jadi nggak beres, tapi malamnya juga jadi susah tidur. Diagram ini ngejelasin dengan pas banget spektrum kondisi mental kita. Mulai dari yang santai di gigi 1, fokus tajam di gigi 2, sampai waspada tapi gampang buyar di gigi 3. Kunci dari kerjaan yang berkualitas adalah gimana caranya kita bisa lebih banyak menghabiskan waktu di gigi 2. Jadi, gimana caranya tahu kita lagi ada di gigi berapa? Coba deh, berhenti sebentar sekarang. Pakai diagram alir sederhana ini buat ngecek kondisi mental Anda saat ini. Sadar sama kondisi kita, itu langkah pertamanya. Oke, tahu posisi gigi kita itu satu hal, tapi kekuatan sesungguhnya datang saat kita belajar gimana caranya pindah gigi secara sadar. Nah, di bagian ini, kita bakal lihat beberapa teknik praktis buat ngambil alih kendali. Kita mulai dari masalah yang paling sering dialami. Anda harus fokus, tapi otak rasanya kayak lagi mager, nyangkut di gigi 1. Buat naikin gigi ke mode fokus, kita bisa pakai tubuh kita buat ngasih sinyal ke otak. Coba salah satu dari ini, jalan cepat sebentar, remas-remas bola stres, atau kalau berani, mandi air dingin singkat buat bangunin sistem saraf. Sekarang, masalah sebaliknya. Gimana kalau pikiran kita malah ngebut terus di gigi 3, rasanya gelisah dan gak bisa tenang buat konsentrasi?
Nah, kalau buat nurunin gigi dari mode cemas, kuncinya adalah menenangkan sistem saraf. Coba deh perlambat napas atau fokuskan pandangan ke satu titik yang nggak bergerak. Bahkan sekedar menatap tembok kosong sebentar aja bisa bantu kita balik ke zona fokus yang lebih tenang. Selain sistem gigi, pikiran kita juga punya ritme alami lain untuk fokus. Namanya siklus dasar istirahat aktivitas. Nah, siklus ini biasanya berlangsung sekitar 90 menit. Cara paling efektif buat manfaatin siklus 90 menit ini adalah dengan ngikutin kurva energi alami kita. Grafik ini nunjukin caranya. Kerjain tugas paling berat di awal sesi, pas energi lagi di puncak-puncaknya. Terus pelan-pelan pindah ke kerjaan yang lebih ringan, sebelum akhirnya istirahat total. Kalau kita gabungkan semua konsep ini bukan lagi sekedar tips produktivitas biasa. Ini adalah sebuah pergeseran fundamental tentang cara kita memandang pekerjaan. Dari yang tadinya seperti prajurit yang berbaris kaku, menjadi seperti seorang penari yang berputar dengan luwes. Coba lihat bedanya. Kita meninggalkan cara kerja yang kaku dan menguras energi, lalu beralih ke cara kerja yang berirama, yang mengelola energi kita, bukan menghabiskannya. Hasilnya, bukan lagi kelelahan kronis, tapi kinerja yang berkelanjutan. Jadi pertanyaan terakhirnya untuk Anda, apakah Anda mau terus bekerja seperti prajurit yang berbaris, mengikuti ritme yang dipaksakan orang lain? Atau apakah Anda siap untuk mulai menari dengan pekerjaan Anda, bergerak dengan kekuatan, ritme, dan keindahan? Pilihan ada di tangan Anda.